Sih ya, kalau misal lainnya sih benar-benar. Jadi dari sini sampai ke sini, ini ada distorsi karena ada pembelokan. Nah dari sininya nggak masalah, ini benar ini. Nah jadi Jamaluddin Akbar. Nah kalau ternyata dari data, nah ini sebenarnya juga ada hasil tes DNA juga yang terbukti kita nggak lewat Yaman. Sehingga ketika nggak lewat Yaman, berarti kita dalam hasil Muktamar NU ke-31 hasil tesnya itu bisa untuk membatalkan nasab, tapi tidak bisa untuk menentukan. Untuk menentukan harus pakai data versi lain. Nah, data versi lain alhamdulillah adanya adalah Ja'far Shadiq ini punya anak lain bernama Musa Al-Kazim, kakaknya ini. Jadi kita melalui kakaknya yang bernama Musa Al-Kazim. Nah, sedangkan Jamaluddin Akbar ini benar, ininya Musa Al-Kazim. Maka kita isbat ke Nakib internasional, ternyata Jamaluddin Akbar ini harusnya adalah bin Mahdum Nasiruddin. Jadi Jamaluddin Akbar ini kalau dalam bahasa Jawa aliasnya kan cuma di Kubro. Kalau Mahmud Nasiruddin, nah ini lagi nih, ini akan kita revisi nih. Itu gelarnya Mahmud Kubro kalau dalam bahasa Jawa. Nah, Mahmud Nasiruddin binnya bin Jalaluddin Hussein. Jadi nama Jalaluddin ini ada benarnya, tapi lokasinya di sini harusnya. Jadi Jalaluddin Hussein, kemudian bin Ahmad Kabir. Jadi nama Ahmad Kabir ini ada juga dalam bahasa Irak, cuman ini terdistorsi. Nah, jadi Ahmad Kabir, kemudian atasnya lagi bin Hussein Jalaluddin, bin Ali. Nah, nama-nama Ali ini sebenarnya ada distorsi dari Yaman, tapi kalau yang aslinya saya sebut, jadi Jamaluddin Akbar Husaini bin Mahmud Nasiruddin, bin Jalaluddin Hussein, bin Ahmad Kabir, bin Hussein Jalaluddin, bin Ali, bin Ja'far, bin Muhammad, bin Mahmud, bin Ahmad, bin Ali Al-Asqar, bin Ja'far Az-Zaki, bin Imam Ali Al-Hadi An-Naqi, bin Imam Muhammad Al-Jawad At-Taqi, bin Imam Ali Ar-Ridho, bin Imam Musa Al-Kazim, kakaknya ini. Baru atas sama bin Ja'far Shadiq, bin Al-Bagir, bin Ali Zainuddin, bin Husain, bin Ali, bin Abi Thalib, bin Nasib bin Masrur, bin Rasulullah. Nah, ini pembelokan sejarahnya itu mulai dari nama sini sampai dengan ke sini. Tapi ininya masih sama. Nah, ini juga alhamdulillah sudah kami sampaikan kepada Kiai Wapres di akhir Mei. Awal Juni beliau berangkat ke Uzbekistan, alhamdulillah diterima di sana dan diakui bahwasanya Wali Songo itu memang dari keluarga Uzbekistan. Karena gelar dari ini adalah Ibrahim Asmarakandi. Nah, ini artinya dari Samarkand kok bisa belok ke Yaman gitu. Nah, itulah pertanyaan. Nah, sekarang alhamdulillah sudah diluruskan. Cuman nyolong saya belum nggak bawa ininya karena tadinya cuma mau ziarah. So belum tahu bisa ketemu apa enggak. Siap. Alhamdulillah Kiai Wapres pun juga ketika kami sampaikan bulan Mei ketika beliau berangkat ke Uzbekistan, beliau konfirmasi ke sejarawan sana, alhamdulillah diakui. Jadi makanya ketika Kiai Wapres kemarin itu adik iparnya meninggal di Banten, ada lagi yang bertanya kepada beliau, ini gimana, ada versi kan Asmatkan, kata beliau, kita bukan Asmatkan Balawi, kita itu ke Musa Al-Kazim. Jadi Wapres sudah menyampaikan langsung pada keluarganya, saya sudah langsung ke Uzbekistan, kita diakui bahwasanya kita tuh dari Musa Al-Kazim, kakaknya ini. Kakaknya Ali Laini. Iya, sama-sama Ja'far Shadiq, tapi melalui Musa Al-Kazim. Nah, jadi ini kapan-kapan ya izin kalau diperkenankan ya kita revisi. Siap. Gitu. Insya Allah video saksinya Kiai Wapres ada. Bahwasanya kita nggak berdosa kan, takut dosa lah itu semua yang mengasap gitu. Tapi kita berupaya berusaha sejarah soalnya ini kok dari Samarkand Uzbekistan, kok malah bisa jadi Yaman ini gitu. Ini kan Hadramaut ini. Padahal kalau Hadramaut harusnya beliau-beliau gelarnya harusnya Habib, tapi gelarnya kita Mahdum atau Al-Yamani atau Al-Yamani. Mestinya Ibrahim ini kalau dari keturunan Yaman, Ibrahim Al-Hadrami atau Al-Yamani. Tapi nyatanya Ibrahim Asmarakandi. Nah, kenapa demikian ada pembelokan? Karena sesepuh kita zaman dulu ini tahu keturunan Imam Hussein, tapi ada sisa ringkasan, belum sempat korespondensi dengan Uzbek. Nah, sedangkan dari zaman penjajahan, pihak penjajah itu nggak mengizinkan lagi semua jalur pedagang masuk Nusantara, yang diizinkan jalur Yaman, sehingga jalur Yaman datang berhubungan husnuzon. Kemudian ada pembelokan sejarah, karena sama-sama ada yang di India. Jadi memang guru kita itu dari Uzbekistan pindah dulu ke India Pakistan baru ke Nusantara. Nah, di Indianya itu keluarga Ba'alawi juga ada yang ke India, yakni Abdul Malik. Nah, disambungkan. Jadi keluarga Ba'alawi yang ke India adalah Abdul Malik. Keluarga kita juga ada yang dari India, pindahan dari Uzbekistan ke India dulu, baru ke Nusantara. Nah, itu kemudian sama pihak Yaman disambungkan atau dicampurkan ke sini.
Ini titik temu masalahnya di sini. Sedangkan ketika kita korespondensi ke Nakib sana, kita nggak lewat sini, ininya ke Uzbekistan. Apabila narasi ini masih dipertahankan, tidak akan dapat isbat dari narkoba seluruh dunia. Dan Iwapres nggak mungkin digagal sampai ke Uzbekistan langsung. Kan pengakuan saya saudara Panjenengan, kan kalau Panjenengan aku kita ngaku keturunan Nabi, kalau keturunan Nabi yang lain tidak ngaku kan susah. Tapi karena kalau kita isbatnya melalui jalur yang kurang match, kurang pas ya. Mana ya? Saya kata situ kiri ketika mengajukan isbat Mbak Said Sulaiman melalui jalur Ta'alawin tidak dijawab, itu lama sekali. Kemudian setelah manuskrip Podokaten keluar, terus keluar dengan data-data di Kesultanan, Banten, Cirebon dan lain diajukan langsung keluar sekarang ke terminal. Artinya kan Abdul Bala cara lebih tahu. Dan ternyata kita awalnya juga dulu kami husnuzonnya sama yang ini. Karena datanya kan seakan-akan lengkap dibanding data lain kan ringkasan. Sampai suatu ketika tes DNA di internasional sudah mulai bergulir, ternyata jalur sampel keluarga Warisono dengan keluarga Baram itu beda jalur. Dan yang ya kita kalau misalkan fokus di keluarga kita terbukti nggak lewat Yaman. Karena dari tes DNA itu ada peta migrasinya dari Hijaz ke Irak-Iran. Nah kalau versi Yaman kan mestinya ke Irak ke Yaman lagi. Nah kalau ini enggak, dari Irak-Iran ke Asia Tengah, Uzbekistan, kemudian ke India, Pakistan, baru ke Asia Timur, Cina, sama ke Asia Tenggara. Nah, andai kata kita betul versinya begini nih, ini ada 9 generasi harusnya. Nih, sama tahun ini kan dari Irak, konon kan ini ke Yaman. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini di Yaman, ini konon pindah ke India. Ini ternyata terbukti 9 generasi turun-temurun nggak ketemu di tes DNA, nggak terlacak. Artinya kita memang beda jalur. Nah karena kita beda jalur ya, monggo kalau habaib atau apa ada yang percaya versi ini, tapi ini nggak sesuai dengan tes DNA. Gitu. Jadi nggak sesuai dengan hasil tes DNA dan kita sudah kemudian kan kita pakai versi lain karena hasil muktamar NU itu hasil tes DNA bisa untuk menafikan atau membatalkan ilhaq nasab. Jadi ketika versi ini terbatalkan, kita cari versi lain. Nah, versi lain alhamdulillah ketemu data manuskrip Keprabon, asal usulkan Cirebon, manuskrip di serat Sarasilah Luluruin Kadenurian Jogja, itu juga mencatat via Musa Al-Kazim. Udah kita ada silsilah sejarah para wali, tercatat juga di Tinjauan Putih Sejarah Banten. Data Madura pun juga ada. Jadi ketika data itu kita ini kan, wah ini DNA nggak sesuai. Nah, kita langsung menggunakan logika lagi. Leluhur kita kan jalurnya dari Uzbek, kok ini kita malah hanya Yaman. Akhirnya kita korespondensi ke Uzbek. Lagi Uzbekistan. Gitu. Nah Uzbekistan juga kemudian karena ini dari hasil tes itu tidak hanya Uzbek, tapi ada Iraki juga di ini juga. Kita kemudian direferensikan lagi ke Irak sama ke India. Karena kan dari Uzbeknya pindah ke India. Alhamdulillah dari kaki India sinkron karena dari data sana itu yang tadi saya sebut itu dari Uzbek yang pindah ke India itu adalah pada nama Hussein Jalaluddin Al-Bukhari. Nah, Jumaidul Kubro itu tercatat sebagai Hussein Jalaluddin Al-Bukhari ini kemudian berputra Ahmad Kabir, berputra Jalaluddin Hussein, berputra Mahmud Nasiruddin, berputra Jamaluddin. Ini sudah dari India. Akhirnya di India tuh ketika Jamaluddin itu pas dengan Jumaidul Kubro, kita terisbat alhamdulillah. Karena dalam bahasa Jawa itu setelah Jumaidul Kubro itu ada Mahmud binil Kubro. Pas Jumaidul Kubro sama Jumaidul Kubro tuh Jamaluddin bin Mahmud Nasiruddin. Kemudian mereka dilihat pola-pola namanya ada din-dinnya ini sesuai. Jamaluddin, Jalaluddin, Mahmud Nasiruddin, apalagi di Banten, sultannya juga Sultan Sanuddin gitu. Nah, terutama begitu. Terutama juga gelar yang terutama yang dipakai itu oleh saudaranya kakaknya sendiri kan Salmona Mahdum Ibrahim. Jadi gelar Musa Al-Kazim yang menurut Bukhari itu gelarnya Mahdum memang. Rata-rata Mahdum. Kalau kita dari Yaman, gelarnya Habib nih. Ternyata kan enggak. Nah itu, insya Allah kita kurang lebihnya hanya bisa berikhtiar mencoba meluruskan. Harusnya pemangku makom harus isbat. Nanti pantang ini isbat internasional dari lagi ini. Iya, betul. Untuk urusan sisa itu kami sudah serahkan kepada Kiwapres, alhamdulillah juga Uzbek, sama tadi malam ke Kiai Ubaidillah Tunggoro sudah kita serahkan juga untuk meluruskan sejarah. Kita intinya
ya prihatin atas pembelokan sejarah itu. Sejarah yang sudah berpuluhan tahun. Iya. Ya, sesuatu yang salah, Bisa tahu. sesuatu yang distorsi, suatu pembohongan sekalipun itu kalau disampaikan berkali-kali berulang-ulang bisa Benar. diyakini sebagai kebenaran. Iya. Zaman itu mau apa badai haji kan harus ada surat jangan badai haji itu ketat sekali. Yang bisa dapat agen haji adalah ya imigran Yaman ini Iya. jadi saja haji. Dan jalur navigasi atau pelabuhan ya ke Yaman saja. Yang lain ditutup, harus ada pengawasan keluarga. Jadi wajar kalau kemudian sekian lama kiai-kiai kita komunikasinya dipikir ya ini husnudon, dipikir Saya saya aslinya juga husnuzon, tapi ternyata dari hasil tes DNA, waduh, salah gitu. Kalau salah kita harus membuktikan. Artinya kami takut dosa kalau terus salah, karena yang mengasalkan tanggung jawab berat. Jadi ketika salah kami ijtihad lagi berupaya mencari versi lain. Karena dalam tes DNA itu kalau sekedar menentukannya nggak bisa semata-mata DNA. Jadi ketika DNA salah, kita harus mencari versi data lain. Karena ternyata sih nyambung terus seluruhnya alhamdulillah benar. Ada mutasi genetik itu betul. Tapi kok versinya salah nggak lewat Yaman? Alhamdulillah dari versi data lain itu meskipun ringkasan, tapi jalurnya benar. Kemudian kita berkorespondensi dengan negeri muasal. Nah, kalau dulu misalkan Pulau ada islah ke derajat, meskipun Pulau di Banten, karena ada derajat Pulau silaturahim, dengan Pulau juga ada. Nah, itu kan logika karena ada derajat. Nah ini kita jalurnya yang bisa lewat Uzbek, kok kita malah ini ke Yaman, salah alamat sebenarnya. Salah alamat. Apalagi kita kan nggak berani kita mengubah-ubah sejarah jadi Ibrahim Yamani atau Ibrahim Hadromi. Itu kalau kita ubah takut dosa, jelas-jelas Semarkandi. Tapi kalau yang ini ya ini dari tes DNA sudah jelas salah, makanya kita kalau tetap begini malah takut dosa kalau Pulau gitu. Jadi pendapat memang perlu direvisi. Jadi saya internasional secara haplogrup DNA jauh berbeda dengan para alami data. Terus korespondensi kita dengan salah satu lab internasional menunjukkan bahwa berita haplogrup G, haplogrup Nabi Quraisy itu haplogrup J mustahil dan tidak mungkin haplogrup G yang sudah mutasi dulu akan menjadi keturunannya J. Nah, Itu bukan keturunan itu, ketandaan tidak mungkin, tidak mustahil. Secara ilmu genetika, secara ilmu. Nah, terus kemudian dari hasil migrasi beberapa keluarga Wali Songo dari Wiri dan lain-lain itu tidak ada sama sekali migrasi berdasarkan hasil autosomal DNA 22 pasang kromosom ayah ibu dan leluhur yang kita tidak ada jejak sama sekali migrasi leluhur dari yang tidak ada.